membuka pintu hati, pintu rumah mereka sebagai tempat kita untuk bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena bukan karena kuat gagah kita, sehingga kita merasa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami informasikan bahwa besok tanggal 20, Minggu tanggal 20 Agustus, khususnya penentu diakon bertugas di Pangerina. Semua petugas yang sudah di-share itu ada sedikit perubahan karena kita bertugas besok bersama-sama dengan SPR, seksi pelayanan remaja. Nah, jadi ada remaja yang akan mengganti beberapa posisi yang sudah kita jadwalkan, namun yang terjadwal itu nanti akan mundur ke Minggu tanggal 27. Seperti saya katakan, yang jadwal ini akan diganti nanti akan mundur ke tanggal 27. Gitu. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ibadah kita nanti sebagai buka saya sendiri dan sebagai liturgus yang seharusnya itu Pak Andreas Noah, tapi karena beliau sedang berada di Palangkaraya, ya, nanti kata pengusung dia saja, ya. Jadi akan diganti oleh Pak Kosong Eko. Dan untuk kolektan mohon sekian dari Ketua Diakon yang, karena kolektan yang seharusnya itu Ibu Edna Sari. Saya kira yang baju putih ini masuk di kolektan, ya. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga dan kepada kita sekalian yang meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan kami informasikan kepada seluruh dan Jumat bahwa bila mana ada keinginan untuk menerima, karena jadwal ibadah kita itu rumah tangga itu sudah disediakan, karena kalau ada rencana menerima itu bisa melaporkan pengurus seminggu sebelumnya itu. Dan rencana kita bahwa bulan mungkin awal September ini kita akan membentuk perayaan Natal lingkungan seperti biasa, ya, tapi karena dulu kita sudah sepakati bahwa kita bergiliran menjadi panitia ini. Yang pertama dulu lingkungan, kemudian SPR sudah, SPB sudah, berikutnya ini SPR. Jadi mohon nanti kepada SPR siapkan dulu sebelum kita rapat bulan September ini, sehingga pas kita rapat itu sudah kita mengetuk orang-orangnya. Dan untuk Natal kita seperti biasa, kita pungut iuran seperti biasa 25.000 per bulan, jadi ada 300.000 per tahun. Itu kita pungut seberapa yang ada dengan sukarela, sisanya akan kita tutup dengan kas lingkungan. Sebelum kita masuk ibadah, kita serahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan ibadah pada hari ini. Atau ada pengumuman sebelumnya, Pak? Keluarga, kami persilakan, Pak, dari keluarga. Kami keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, Ibu Pendeta yang telah datang ke rumah kami, meluangkan waktunya. Kita yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena izin Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sesuai jadwal sebenarnya ibadah kita, tapi beberapa hari sebelum jadwal ibadah ini ada sukacita di keluarga kami. Minta tolong bapaknya, maju ke depan.
kami telah diberkati Tuhan selama 27 tahun. Puji Tuhan, itu luar biasa. Dengan segala macam rasanya, suka, duka, bahagia campur aduk di situ. Dan selama 27 tahun menikah, kami dikaruniai anak sebenarnya 8 orang. Ya, tapi anak saya yang pertama, Tuhan lebih sayang dengan dia. Jadi dia ikut Tuhan pada saat dia masih kecil sekali, 1 tahun 8 bulan. Jadi anak yang bersama dengan kami sampai saat sekarang ini ada 7 orang. Nanti minta tolong didoakan Ibu Pendeta untuk anak saya yang pertama, Yurika. Dia berada di Surabaya dan sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Internasional Hospital, karena kebetulan anak saya yang pertama itu sebagai seorang perawat. Jadi dia selesai di Surabaya langsung diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja di sana. Dan anak saya yang kedua kebetulan juga puji Tuhan bisa bergabung dengan kita hari ini. Yang tadi di depan yang pakai baju batik merah itu, dia bekerja sebagai seorang polisi dan ditempatkan di Polda Palangkaraya. Anak saya yang ketiga tinggal di Palangkaraya dengan tambinya, Ola. Tidak dapat bergabung dengan kita karena kata ketua tadi besok itu remaja yang melayani. Kebetulan anak saya ditunjuk sebagai liturgus di gereja Galilea Palangkaraya, jadi dia tidak dapat karena mereka geladi. Mohon juga didoakan karena dia sudah kelas 3 Ibu Pendeta dan SMA ya tahun ini. Tahun depan ujian. Memang namanya juga anak-anak masih bingung arahnya mau kemana. Ya, kita minta bantu Tuhan saja yang tunjukkan ke arah mana sih anak saya tersebut untuk melangkah selanjutnya. Yang nomor 4, William, kelas 1 SMA. Di sini bersama-sama dengan kami di SMA 2. Yang nomor 5, kelas 6 SD. Dea. Yang nomor 7, Ethan, kelas 4 SD. Yang paling kecil, Angel, atau biasa dipanggil JJ, baru kelas 1. Itu hasil perjuangan kami 27 tahun. Luar biasa. Ya. Nanti tolong dukungan doanya supaya kami sebagai orang tua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat mendidik anak kami yang masih banyak sisanya. Harus diperjuangkan. Ya. Semoga kami selalu sehat, itu yang minta dari Tuhan. Ya. Selanjutnya kami juga minta tolong didoakan Ibu Pendeta. Ada kakak ipar saya 3 orang jumlahnya. Yang pertama Dian di Cikarau. Dia sakit asma dan sekarang bolak-balik ke rumah sakit, posisi di Palangkaraya. Lalu kakak ipar kami yang kedua, Supian di Cikarau. Dia kena stroke. Dulu pernah saya minta didoakan dan posisinya pernah kesini dulu, yang dibawa ke Surabaya. Itu stroke. Minta tolong juga didoakan karena istrinya setelah meninggal dari dalam kesendiriannya, semoga dia selalu dikuatkan dan dibimbing oleh Tuhan yang pastinya. Kalau kita minta cepat-cepat disembuhkan, malah tidak dikasih kesembuhan biasanya. Terserah Tuhan saja maunya seperti apa. Lalu kakak ipar kami, istri dari Dian itu sakit juga, stroke. Jadi suami istri ini sakit ya, yang satu sesak nafas seperti asma itu, yang istrinya stroke. Jadi anak-anaknya sekarang tidak bisa bergabung dengan saya. Ayah saya sudah meninggal, sisa ibu tercinta dalam usia sekarang jalan 72 tahun. Ya, puji Tuhan. Karena dia MC, ngomong cucu jadi sehat. Jadi jangan sakit hati kalau ngomong cucu ya, nanti malah sehat. Ini terbukti seperti orang tua saya.
yang mendidik anak saya yang ikut beliau itu dari kecil, dari 1 tahun 8 bulan, karena dia jaraknya yang nomor 3 dengan nomor 4 itu cuma 1 tahun 8 bulan. Pada saat saya melahirkan yang kelas 1 SMA, anak saya ikut ambilnya. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ambilnya sehat. Semoga selalu sehat seperti itu, supaya dapat membimbing kami, anak, menantu, dan cucunya. Yang pasti di doa ibuku, namaku selalu disebut, itu yang pasti. Ya, kita pegang itu. Dan nanti kami juga minta tolong didoakan karena mungkin ada beberapa keluarga yang akan pulang ke Palangkaraya, karena kebetulan juga saya mengambil momen ini langsung dengan arisan keluarga dari suami. Jadi di belakang itu banyak kakak-kakak suami, karena kebetulan suami saya nih keluarga besar, jadi saya yang ikut ya. Kalau dari saya paling anaknya 3, kalau suami saya ini keluarganya keluarga besar, mereka bertujuh, suami saya yang paling busuk ya. Jadi generasi yang banyak anak itu saya yang masuk di situ ya. Jadi banyak keluarga di belakang, mungkin mereka nanti pulang. Mohon penyertaan Tuhan supaya mereka dapat ditibahkan di tempat tujuannya dalam keadaan selamat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, atau ada tambahan? Ya, sedikit minta waktunya, mungkin tadi mamanya lupa ya. Yang pertama pastinya kami menyampaikan ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang pada sore hari ini boleh hadir bersama-sama. Teristimewa Ibu Pendeta Pelayanan, Ibu Susi sudah datang untuk bersama-sama dengan kita menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Mungkin itu tadi seperti yang disampaikan oleh istri saya, ada 2 sisi ya yang bisa disampaikan pada sore hari ini, yaitu sisi sukacitanya dan ada juga duka cita ya. Ya seperti itu realita kehidupan kami pada saat ini. Ya memang di samping beberapa sukacita yang kami rasakan selama ini, ya juga kami juga merasakan ada duka cita yang kami rasakan pada saat ini. Ya, yang paling istimewa sekali itu tadi disampaikan adalah ulang tahun pertama yang ke-27 tahun. Puji Tuhan, selama 27 tahun kami berjuang, kami bersama-sama, berjalan bersama-sama, meniti hari-hari hidup kami bersama, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya, itu yang kami rasakan sebagai kita yang sangat. Oh ya, ini Pendeta Eva Natalina yang paling kecil itu tanggal 21 nanti ulang tahun. Yang ketiga tahun. Yang ke-30. Ketiga tahun. Oh, anak. Ya. 3 tahun. Ya. Jadi mungkin Mikaela. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang mana pada saat ini boleh berkenan hadir, meluangkan waktunya yang berharga, boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami dalam rangka kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatian kita semua. Saya atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kami yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya untuk pemandu ibadah kita pada sore hari ini, yaitu Penetua Bapak Bosongikut. Kami persilakan. Karena selama ini kita tidak ada membuat kartu, maka akan saya laporkan dulu tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 ini ada penerimaan dari iuran sosial kita, yaitu Rp300.000 itu yang menyetor itu ada 29 orang.
dari jumlah kita 76 orang. Jadi jumlah totalnya itu 10.260.000 rupiah. Dan untuk pengeluarannya tahun 2022 itu 1.250.000 rupiah. Jadi saldo tahun 2022 9.010.000 rupiah. Untuk tahun 2023 ini, karena kita tidak ada membuat iuran, maka pengeluarannya dari Januari sampai bulan Juli, yaitu tanggal 11 Januari 2023 itu kita ada mengunjungi tempat Bupat Brimo, itu kita mengeluarkan uang itu 250.000. Tanggal 3 Maret 2023 untuk Nyonya Mata Ikat 250.000. Tanggal 4 Maret 2023 juga kita ada mengunjungi rutan Pulau Kapuas, yaitu untuk pembelian sikat dan pasta gigi dan sabun mandi, itu 250.000. Tanggal 2 April 2023 kita mengunjungi yaitu Nyonya Sunarto atau Sahibi yang sakit di rumah sakit, 250.000. Tanggal 4 April juga kita keluarkan uang dana sosial juga untuk Nyonya Sahibi, itu bantuan duka 250.000. Tanggal 11 Juni kita keluarkan dana lagi yaitu untuk Nyonya Pandrimo 250.000 lagi. Yang terakhir tanggal 2 Juli kita keluarkan uang dana sosial untuk orang tua yaitu Pendeta Setia Arianti, jadi 250.000 juga. Jadi untuk pengeluaran tahun 2023 1.750.000 rupiah. Saldo yang 9.010.000, jadi dikurang 1.750.000, jadi 7.260.000 rupiah. Jadi tanggal 31 Juli 2023 total saldonya 7.260.000 rupiah. Nah, demikian laporan uang dana sosial kita pelayanan Lingkungan 4 Jemaat GKI Kelawak tahun 2023. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serapi kerugi pujilah Dia, besarkan namanya. Bersorak-sorai mengajahi, bersorak-sorai mengajahi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Percobaan
Kristus, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, oleh karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami, serta melindungi dan menuntun hidup kami. Terlebih-lebih ya Bapa, pada sore hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu dalam ibadah rumah tangga, pelayanan lingkungan 4 Jemaat Kelawak di tempat keluarga Bapak Dito di Jekarau. Pada saat ini, kiranya Kau berkati kehidupan keluarga tempat ini, agar apa yang mereka cita-citakan berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu yang tidak dapat hadir pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai tiap langkah mereka, agar pada kebaktian di hari-hari yang akan datang, mereka dapat berkumpul bersama kami untuk bersama-sama beribadah. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu, pendeta pelayanan kami. Biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu sumber pengetahuan bagi kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hati sedang galau, ada siapa mengadu? Harap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus dia
Ayat 1 sampai 8 dengan perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pembiduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa syukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Dalam hidupku
Kami bersyukur ya Allah, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan kami memuji Engkau sebab Tuhan tidak pernah menolak setiap permohonan kami yang berkenan kepadamu. Dan kami senantiasa mendengarkan suara Tuhan yang terus memperhatikan setiap doa yang kami ucapkan setiap hari. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu, dan syukur kami kepada Tuhan bahwa Tuhan terus mengajarkan kami untuk tunduk hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kabar kita sehat dan kabar kita pun luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ditanyakan kabar kepada kita dan kita menjawab kabar baik, kabar bahalap, sehat, itu adalah bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dengan hal yang demikian, bersyukur kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita bangun pagi, bisa bernapas, melihat keadaan di sekitar kita dengan hal-hal yang luar biasa, itu pun menjadi syukur bagi kita. Menerima pekerjaan dan usaha kita bisa lancar, itu pun menjadi bagian yang tidak mampu kita ungkapkan kepada Tuhan. Sebab harta benda yang kita miliki dan apapun yang ada dalam hidup kita, itu adalah berkat Tuhan yang kita syukuri. Dari semua kehidupan kita dalam dunia ini, mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan sampai hari ini adalah kesempatan yang bisa membuat kita bersyukur. Sebab pemazmur pun berkata kepada kita bahwa mazmur nyanyian yang disampaikan kepada Allah, nyanyian syukur karena segala berkat Allah itu adalah berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Besar atau kecil itu menjadi ungkapan syukur bagi kita, apalagi kita sebagai orang yang percaya. Sebab Tuhan memberikan waktu bagi kita yang cukup untuk kita menjalaninya di tengah-tengah dunia ini. Dan waktu yang cukup ini menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu manusia. Sebab waktu kita dalam dunia ini, kita semua ingin panjang umur. Kita semua ingin hidup kita mulus-mulus saja. Kita ingin hidup keluarga kita tidak punya masalah, dan kita ingin anak-anak kita berhasil. Tetapi satu saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, dalam perjalanan yang kita inginkan, ada saja yang membuat kita harus diuji iman kita, harus diuji keteguhan hati kita mengikut Tuhan dalam segala hal yang terjadi. PH Utut, PH Singa kadang-kadang bisa menjadikan kita ela-ela PH Singa itu, ela-ela PH Utut gitu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dalam hal yang demikian ternyata kita sudah mengeluh. Kita bisa bersungut-sungut dan kita bisa marah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perjuangan dan perjalanan hidup kita dalam dunia ini, Tuhan yang atur semuanya. Tidak terhitung banyaknya berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan oleh keluarga ini, ada duka, ada suka. Tapi kita melihat bahwa betapa banyaknya sukacita karena dikaruniai anak-anak yang luar biasa dengan talenta-talenta yang luar biasa. Dan kita bersyukur untuk segala hal. Dengan hidup yang bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat betapa banyak kebaikan Tuhan dibandingkan kita harus mengeluh dan mengeluh dalam hidup ini. Bahwa kita hidup, kita penuh dengan damai sejahtera. Dan kita menyerahkan seluruh pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, untuk tetap kita menjalaninya dengan baik di hadapan Tuhan. Sebab setiap kesempatan itu adalah kesempatan untuk bersyukur dan kesempatan untuk merasakan damai sejahtera Tuhan. Penuh sukacita, jauh dari iri dengki, dan kita percaya bahwa ketika hidup kita penuh dengan syukur, maka hidup kita terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau bersyukur. Mari berjanji kepada Tuhan, aku mau bersyukur seumur hidupku. Amin.
Jemaah-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu berita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Haleluya. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, tiada yang mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Terima kasih. Kami sujud menyembah Engkau dan bermazmur hanya bagi-Mu. Sebab hanya dari Engkau saja kekuatan bagi kami, dan kami dimerdekakan oleh karena pengasihan Tuhan semata. Hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami, bahwa Tuhan baik atas hidup kami. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Tuhan bekerja bagi kami. Ketika kami datang saat ini tunduk di hadapan Tuhan,
bersama dengan seluruh keluarga Bapak Dito Bijikaro di tempat ini. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami, untuk kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menghadap Engkau dan menyembah Engkau, dan kami dalam kekudusan kuasa-Mu. Dalam doa kami bersama, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang terus menuntun kami siang malam dalam hidup ini. Sebab tidak pernah berhenti pengasihan-Mu atas hidup kami, dan tidak pernah berhenti Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Kami berdoa bagi keluarga dalam rumah tangga di tempat ini, terkhusus bagi Pak Dito sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai ayah bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Tuhan akan senantiasa memberikan kepadanya berkat demi berkat. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Engkau memberkati dengan segala hikmat dan damai sejahtera Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Kau terus memakai ia menjadi alat di tangan Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan, yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu semata. Bersama dengan istri kekasih di tempat ini, Ibu Eka Sinta, Tuhan memberkati beliau sebagai seorang pendamping bagi suami kekasih. Biarlah cinta kasih mereka semakin erat, semakin diikatkan dalam kasih yang senantiasa saling mendukung, saling mengasihi, mencintai selama-lamanya dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur untuk usia perkawinan mereka 27 tahun pada tanggal 14 Agustus kemarin. Sungguh Bapa, pengasihan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka, dan segala hal yang baik Tuhan mau tunjukkan dalam hidup mereka. Dan biarlah ya Bapa, mereka beria-ria terus-menerus di dalam Tuhan. Sebagai suami istri, mereka terus bergandeng tangan dalam suka duka, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup mereka, sehat sakit mereka Tuhan. Cinta kasih mereka tidak akan pernah pudar, karena Tuhanlah yang memberikan dan memberkati kehidupan keluarga ini. Sekalipun mungkin mereka harus menghadapi berbagai macam pergumulan, menghadapi pasang surut kehidupan sebagai suami dan istri, Tuhan tetap menjadi pelindung setia dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur ya Bapa atas berkat-berkat Allah yang Tuhan karuniakan dalam perjalanan 27 tahun menjalani rumah tangga. Ada 7 orang anak yang Tuhan berkati. Tia yang ada di Surabaya, Marcel yang telah menerima pekerjaan. Biarlah ya Bapa mereka berdua menjadi kakak dan adik yang senantiasa mendukung adik-adik mereka dalam pendidikan, dalam perjuangan mereka selanjutnya. Biarlah mereka yang tertua menjadi orang yang Tuhan pakai, yang senantiasa memberikan mereka hidup rukun sebagai kakak dan adik dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan berkat dalam perjalanan hidup mereka. Ketika mereka sudah berhasil, yang mereka rasakan ya Tuhan adalah berkat yang datang daripada Allah, berkat perjuangan daripada orang tua, berkat doa dari orang tua, bahkan seluruh keluarga besar mereka, terlebih juga sidang jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa keberhasilan itu sungguh datang hanya daripada Engkau. Kami hanya menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Ola yang sudah kelas 3 SMU, William kelas 2 SMA, Dea kelas 6, Ethan kelas 4, dan Angel kelas 1. Seluruh perjuangan anak-anak bahkan adik-adik mereka ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan semata. Mereka bertumbuh dalam iman, pengharapan mereka yang kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka, apapun yang mereka akan tempuh dalam pendidikan mereka, kami hanya serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus bagi Ola yang akan nanti ketika ia sudah lulus dari SMU, Tuhan memberkati ia dalam perjuangan selanjutnya. Segala sesuatu yang ia harapkan, ia rindukan dalam hidupnya Tuhan, Tuhanlah yang menentukan yang terbaik untuk masa depannya. Dan kami percaya
ia boleh berhasil oleh karena pertolongan Tuhan semata. Kami percaya bahwa seluruh anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak berkat bagi keluarga Pak Dito dan istri, dan juga bagi seluruh keluarga besar mereka. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan membuat mereka berhasil dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Hanya dengan terus bersyukur kepada Tuhan dan menjalani masa tuanya sebagai orang tua yang terus menjadi pendoa bagi seisi keluarga, bahkan anak menantu cucunya. Kami yakin dan percaya bahwa Allah lah yang membuat ia berhasil, dan Allah yang senantiasa membuat ia bergembira dan bersukacita, bernyanyi bermazmur hanya bagi Tuhan, sebab usia, sebab berkat Tuhan datang daripada Engkau. Ada keluarga mereka yang datang dari Palangkaraya, yang hari ini pula ya Tuhan, bersamaan dengan arisan keluarga besar mereka, Tuhan memberkati perjalanan mereka datang ke tempat ini. Demikian kami berdoa, ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, jauh atau dekat mereka, Tuhan tetap menjaga memelihara mereka. Sebagaimana Tuhan menibakan mereka sampai ke tempat ini, demikian Tuhan tibakan mereka dengan selamat pula ke tempat mereka masing-masing. Ada sukacita keluarga di tempat ini Tuhan, yaitu saudara kekasih mereka yang pada hari ini berulang tahun yang ke-45 tahun, yaitu Sri Tepeni. Tuhan memberkati pertambahan usianya, dan Tuhan juga memberkati saudara kekasih mereka Antika yang ulang tahun 49 tahun pada tanggal 24 Agustus nanti. Kami juga berdoa untuk anak kekasih mereka Mikaela, ulang tahun yang ketiga tahun pada tanggal 21 Agustus ini. Sungguh pemberian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga dan saudara-saudari mereka, bahkan keponakan mereka. Segala sesuatu yang mereka terima daripada Tuhan adalah pemberian yang luar biasa. Tuhan, Engkau punya rencana dalam kehidupan mereka, dan Engkau pasti memberkati mereka dengan berkat-berkat Allah yang tidak pernah berakhir dalam kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami awaskan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kami ucapkan bersama: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanpa persembahan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengetahui apa yang kami lakukan. Bapa yang di surga, Bapa pengasih dan penyayang, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun jemaat-Mu yang hadir di sini mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah adalah jika kami mampu mempersembahkan tubuh, karya hidup dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh persembahan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus bersyukur memuliakan Engkau yang terus dilihat oleh semua orang, dan kami akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebersamaan keluarga ini bersama dengan seluruh keluarga besar mereka yang mereka kasihi, yang nanti setelah ibadah ini akan kembali ke tempat mereka. Ada yang ke Palangkaraya atau Nusa Tambak Bacai atau kemana saja ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga kami jemaat-Mu, jauh atau dekat kami dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Dengan ungkapan syukur keluarga ini, ada menyediakan makanan minuman yang nanti akan kami santap bersama pada sore hari ini. Mari kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga apa yang kami makan dan minum memberikan kesehatan kekuatan bagi kami, dan hidup kami terus bersyukur kepadamu. Diberkati keluarga yang telah menyediakannya bagi kami. Kami sambut berkat-Mu ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik. 27 tahun yang lalu saling suap-suapan. Terima kasih Bapak Ibu apresiasinya buat keluarga kami. Tapi ya sebenarnya syukur kami yang kami rasakan selama ini, sehingga kami masih bertahan dan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Bukan serta-merta karena kebuat gagah kami berjuang ya, tetapi ini memang kami rasakan bimbingan restu yang ya, karena suami saya ini lama kehilangan orang tuanya, jadi dia mau menyampaikan bahwa ini karena bimbingan mamah kami,
sehingga dia terharu. Jadi suapan pertama kue ulang tahun pernikahan ini kami persembahkan untuk ibunda terkasih kami, Sutepi Banjang. Semoga Tuhan selalu memberkati Mama.